Sudah dengar suara Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi 42, sekarang 35. Siapa yang menghilang ini? Belum masuk kali ya. Ini udah 35. Jadi di sini ada stainless steel, alloy steel. Inilah penekanan. Kamu hanya cukup memahami ternyata material logam itu ada beberapa yang kamu baca. Inilah material logam itu yang mau kita lihat tadi apa? Nilai S-nya, allowable stress-nya. Itu dilihat di dalam tabel ini. Ini buku apa, Christine? Sumber bukumu ini apa, Christine? Literaturnya. Tabel ini, tabel 13.1 ini buku apa ini? Kurang tahu, Bu. Oh, kamu hanya dikasih tabelnya aja. Nah, kita biasakan ya dia dari buku mana. Coba Wahyu, pointermu kan ada tabel 13.1. Terus turun ke bawahnya. Enggak apa-apa, enggak yang atas, apa? Salah. Yang atas judul tadi titlenya itu kan ada tabel 13.1. Turun ke bawah pointermu kan ada asme itu asme. Ke bawah sedikit aja ya. Itu garis merah kan dulu asme itu. Atas. Nampak? Yang barisan kalau dari atas barisan 1, barisan 2, barisan ketiga, iya itu garis bawah. Lihat ya. Itu siapa tahu kepanjangannya? Oke, itu kalau dibilang asma itu adalah punya Amerika standar mereka. Jadi ini siapa yang buat ini, Bu? Kok temperaturnya dia tentukan misalnya carbon steel SA283 grade C. Dia temperaturnya hanya sampai berapa dibuat itu? Sampai 650 derajat Fahrenheit misalnya. Siapa yang membuat itu, Bu? Kok kenapa ada yang sampai 1000 derajat Fahrenheit? Itu adalah hasil uji coba. Sama seperti bola lampu ya, atau di rumah kita. Daya watt yang terpasang di rumah kita berapa watt? Misal 1000 watt. Kau lakukan semua pemasangan semua alat-alat listrikmu. Lewat dari 1000 watt, apa yang terjadi? Baling istilahnya. Ini pun gitu. Dia hanya diizinkan sampai temperatur sekian ini. Kalau 650 Fahrenheit, 650. Kalau dia bisa sampai 1000, bisa sampai 1000. Itu yang mau Ibu tekankan. Ternyata kekuatan bahan itu dipengaruhi oleh temperatur. Itu Ibu bilang plastik itu tidak tahan temperatur tinggi. Coba kamu buat dari temperaturnya 150 derajat Celcius, apa yang terjadi? Itu 200, apa yang terjadi? Kalau plastik biasa, kalau kamu beli di Padang Bulan itu, apa nama rumah makan di Padang Bulan itu? Jadi di sini ini metal, logam. Peralatan industri, nanti kamu ada belajar alat proses. Peralatan industri ya, alat proses di industri itu semua rata-rata terbuat dari metal. Termasuklah itu misalnya pompa. Oh, pompa itu dari mana pompa dia? Oh, dia carbon steel pompanya. Oh ya, carbon steel. Oke.
siapa yang membuat ini? Kalau data yang ditampilkan si Christine ini adalah data ASME Amerika punya. Inilah yang dipakai dunia. Mau ke Spiongot kau, mau kemana pun kau pergi, ini dipakai jadi standar. Nah, jadi kalau kita standar punya kita apa namanya? Siapa tahu? Tampilkan dulu apa kita itu nama-namanya. Sebentar ya. Punya kita apa namanya? Standar kita apa namanya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kita SNI, apa kepanjangannya? Standar Nasional Indonesia tidak, Bu? Standar Nasional Indonesia. Oke. Ya. Ibu mau tampilkan nama-nama klien. Yang mana Ibu ituin? View option. Wahyu yang mana Ibu klik? Kalau nggak ada nama-nama klien. View. Izin, Bu, di partisipan, Bu, nggak, Bu? Coba, Bu. Di apa? Partisipan, Bu. Partisipan, Bu, yang ada orangnya itu. Iya, nama-namanya. Oke, oh kemarin saya ya, iya, oke. Bentar ya. Oke, Ibu mau tanya kepada Salahuddin Al-Ayubi. Salahuddin Al-Ayubi, ada? Ada, Bu. Nah, Salahuddin, Ibu mau tanya kamu ya. Kalau Ibu bilang SA2 carbon steel SA201 grade B pada temperatur 700 derajat Fahrenheit, berapa nilai allowable stressnya? Bu, izin bisa diulang SA berapa tadi, Bu? SA201 grade B. Pada suhu berapa, Bu? 700 derajat Fahrenheit. 14.350, Bu. Ya, paham. Oke. Ya, Ibu mau tanya lagi. Ya, Bu, sinyalnya kurang, Bu. Iya. Oke. Dari yang hadir di sini siapa yang belum paham tentang mengambil nilai allowable stress saja? Kita nggak lari yang lain. Ada yang paham? Yang belum paham? Nggak ada? Nah, tolong slide-nya kita kembalikan lagi ya Pak Wahyu. Lagi. Oke. Oke. Nah, jadi itulah materi tentang kekuatan logam ya. Minggu depan itu dikumpul, coba atur dulu Wahyu, kamu konfirmasi dengan kelas AC, kapan kita ujian capaian pembelajaran pertama? Kapan kita ujiannya? Minggu depan nggak, Bu? Kalau misal Ibu rencanakan Ya, kemarin, ujiannya Bu. minggu depan. Kalau tugas kan bisa dilakukan menyusul. Nah, itu semua terkait yang apa itu stainless steel, carbon steel, commercial steel, kelebihannya, high alloy steel, low alloy steel. Baja, apa itu logam. Nanti setelah ini masuk ke Ibu Jurina korosi.
Bisa? Aturlah nanti ya apa? Ibu tunggu ya. Ya Bu, untuk dikabari dari gue ya Bu, kalau misalnya fix-nya Bu ya. Ya, fixnya supaya kita minggu depan ujian CP1, capaian pembelajaran. Lalu dari yang hadir di sini, Ibu mau tanya, kan tadi punya dia carbon steel, punya dia mana yang mau kamu misalnya, Bu, coba punya saya ini di share screen, saya sepertinya kok lain dari yang ini gitu. Coba siapa mau? Permisi Bu. Ada? Ya. Boleh punya saya nggak Bu? Soalnya saya Boleh. juga kurang mungkin. Coba Stephen Saputra, silakan. Bentar ya Bu. Christine. Iya, Bu. PDF kan punyamu, kirim yang sama tabel tadi ya, kirim ke grup WA kita. Oke, Bu. Silakan Stephen. Wah, ngeri kali punyamu Stephen. Kamu dari HP Stephen? Iya Bu. Kedengaran Bisa? Bu? Kedengaran. Iya Bu. Punya saya ambilnya carbon steel SA 283 grade C Bu. Temperaturnya itu 28 derajat Celcius diubah menjadi Fahrenheit yaitu 82,4 Fahrenheit. Terus Berarti sama dengan si. Terus? Ya terus? Mendapatkan 12.650 per rupiah. Di tabelnya ini saya membuktikan memang benar Bu. Ternyata benar. Iya, Bu. SA 283 grade C itu per ininya Bu, allowable stress-nya 12.650 Bu, benar Bu. PSI ya. Benar kan? Iya. Nah, itulah gunanya. Kalian sementara kalian semester 1 sudah Ibu suruh cari langsung ke tugas rancangan pabrik. Ini kamu minta dari siapa, Stephen? Salah satu dari cutting kita Bu. Cutting. Oh, baik dia ngasihnya, nggak marah. Enggak Bu, orangnya baik kok Bu. Apa yang kau bilang sama dia? Bagaimana? Kemarin tuh kami ada beberapa orang temuin cutting dikasih Bu, orangnya baik Bu. Iya Kak, kalian bilangnya bagaimana sama cutting itu? Minta buku kayak mana? Coba kamu siapa yang sampaikan? Bu, kemungkinan kemarin mintanya dalam bentuk lampiran C ya Bu. Mungkin dalam bentuk file Bu. Kok mungkin dalam bentuk? Ini Bu, dalam bentuk file Bu. Jadi dikirim filenya juga sama salah satu cutting dan dikasih bukunya, salah satu buku, jadi kami foto Bu bukunya Bu. Iya, bukunya itu buku apa tadi? Kita biasakan literaturnya ada. Maksud Ibu, kalian mintanya dengan cutting itu bilang apa? Tugas Ibu Mercy gitu. Terus tahu mereka. Stephen? Kayaknya iya Bu. Iya Bu. Soalnya yang bilangnya bukan saya Bu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ada di kelasmu ini? Kemarin tuh enggak Bu. Ini kami kemarin tuh kumpul satu stampu. Jadi yang minta itu Bu salah satu komting kelas C Bu. Oh. Si Yudo. Siapa? Si
Yudo. Komunitas Bu. Iya Bu, si Yudo Bu. Oh, ya maksud Ibu kalian sampaikan tugas Bu Mercy karena itu adalah dari dulu-dulunya seperti itu gitu tujuan Ibu ya. Oke, tolong slide-mu diituin. Tutup, oke. Bu. Jadi, Terima kasih Bu. ada lagi yang mau menyampaikan? Misalnya saya Bu, coba biar lebih paham. Ada lagi? Ibu izin bertanya Bu. Iya, bertanya silakan. Itu Bu yang di allowable table stressnya itu kan Bu, di S-nya yang PSI-nya kan Bu. Nilainya diambil dari tabelnya ya Bu. Misalnya dia di bawah. Saya kan ngambil ini Bu. Apa? Carbon steel SA283 grade C seperti Stephen tadi Bu. Beda Tapi nilai beda nilai allowable stressnya. Bedanya di temperaturnya Bu. Tapi di dalam range yang Fahrenheit itu kah? Kan range Fahrenheit itu dari minus berapa Iya, Bu, itu sama, sampai Bu. dengan Minus 20 sampai 650 kan Bu. Berarti sama nilai punya Stephen dengan punya nilaimu. Iya Bu, tapi yang saya dapat Bu di allowable working stress-nya dia 13.750 PSI Bu. Oh, beda ya. Punyamu tadi Stephen berapa? Sama kan bahan konstruksinya sama? Carbon steel S283 grade C Bu, sama. Punya Stephen juga tadi itu Stephen? Iya Bu. Nah, ternyata punya Salahuddin beda nilai itunya, allowable stress-nya. Iya Bu, dia kelewatan nilainya Bu. Dia bukan kelewatan. Yang kau pinjam itu, yang boleh kau share screen atau kasihkan sama si Wahyu biar dia yang share screen. Saya kasih ke Wahyu aja ya Bu. Ya. Jadi disitulah mau Ibu lihat, ternyata si Salahuddin beda. Itu ada juga abang atau kakak senior kita ya, yang menulis lampiran C itu mengikuti punya orang lain, dia nggak lihat, dia nggak paham ngambilnya dari tabel itu. Jadi artinya dia copy paste saja punya yang dulu dia ini pakai ini, aku pun pakai ini, padahal temperaturnya berbeda. Itu yang perlu Ibu tekankan. Nah, jadi ternyata punya Salahuddin tidak sama nilai allowable stress-nya dengan punya Stephen. Padahal bahan konstruksinya sama. Oke. Mana dia carbon steel SA283 grade C, turunkan ke bawah lagi. Mana nilai T-nya? Mana nilai allowable stress? Waktu pemisahan. Ini ya, ini 13 allowable working stress-nya. Nah, ini TSA-nya 13.750. Seharusnya berapa? 12.650. Coba tunggu, naikkan dulu ke atas. Temperaturnya sama, bahannya sama. Bahannya dulu, bahan konstruksinya dari mana? Bahannya silinder horizontal carbon steel SA283 grade C. Punyamu tadi grade C, Stephen? Iya Bu, grade C Bu. SA283? Iya Bu, SA283 grade C Bu. Tapi Carbon yang saya itu temperaturnya itu bukan 60 derajat Celcius Bu. Berapa? Iya. Mau berapapun punyamu, kan ada range yang di tabel itu gunanya tabel tadi.
tabel tadi yang kita share si Christine tadi, makanya tadi dilihat. Kan ada yang di-share si Christine tadi, tabelnya itu kan ada dia mulai dari berapa Fahrenheit itu Christine? Minus berapa? Christine. Wah, melarikan diri sudah si Christine. Wahyu, Izin, Bu. mulai Izin, Bu. 20 sampai 650, Bu. Itu dia, mulai minus 20, ini dia, minus 20 sampai 650. Jadi apapun itu, sampai 650 Fahrenheit, itu nilai global working stress-nya itu kalau untuk karbon steel SA283, grade apa punyamu tadi? Grade C, 12.650. Siapa punya? Punyamu berapa Salahuddin? 13.750, Bu. Dia tuh mencontek itu. Siapa punya abang yang mana kau ambil ini apa? Udah tamat, Bu. Udah tamat dia. Coba kau kirimkan ke dia, nanti namanya kau foto bang. Punya abang ini salah, seharusnya abang balik lagi kuliah teknologi bahan dan korosi. Kalau enggak saya lah yang ngajari abang. Seharusnya nilai S-nya itu bukan 13 bang, bilang. Ini abang nyontek dari mana? Gitu bilang. Berani kau bilangnya Salahuddin? Izin, Bu, kurang, Bu. Enggak berani. Kau pun enggak kenal sama dia kan? Iya, Bu, nggak kenal, Bu. Nah, inilah yang Ibu maksud. Ternyata senioranmu itu aja pun nggak tahu ngambilnya. Dia kan banyak punya contoh yang lalu, dia tiru, dia ambil, tanpa dipahaminya. Makanya Ibu bilang, kalian itu harus paham ngambilnya. Ibu kan nggak ada ngajarin. Seperti itu kan ada rumus tebal sel, PR per SE kurang 0,6 P tambah N kali C. Ada nilai efisiensi 80% penyambungan, ada nilai korosinya C-nya itu 0,05 inch per tahun. Nanti sama Ibu Jurina apa itu nilai korosi itu ya. Jadi inilah yang mau Ibu tekankan. Untung dapat temuan kita, ternyata kita hari ini ada dapat temuan. Punya senioranmu itu bohong. Ya, mana tahu jumpa kau simpan namanya apa, Salahuddin, nama dia kau simpan. Terus mana tahu NIM-nya kau simpan, fotonya kalau tahu kau simpan. Suatu saat mana tahu kau jumpa, kau bawa lah lampiran kawin. Mana tahu sama kalian jumpa, terus tahu bang, punya abang salah bang. Tugas rancangan pabrik abang. Gitu bilangnya. Jadi tujuan Ibu hanya kamu memahami ternyata nilai allowable stress itu diambil dari tabel Wallace atau dari tabel mana, dari tabel Brownell and Young atau tabel mana yang bisa menjadi acuan. Itu sama semua. Kalau dia pakai standar ASME. Sama semua, tidak beda. Buku apapun itu. Oke. Nah, coba naikkan ke atas sedikit apa? Wahyu. Ibu mau tanya, lihat, udah lihat. Nah, ini aja lah kita kan. Ternyata dia punya dekanter esterifikasi. Oh. Tadi kan kalau kamu punya misalnya tangki penyampungan, kalau dekanter dia sedikit beda. Kalau tangki misalnya dia tangki penyimpanan seperti punya siapa tadi yang pertama cewek, siapa? Christine. Nah, seperti punya si Christine. Coba Christine punyamu itu jawab di sini. Bentuknya silinder bagaimana? Bawah atasnya elipsoidal atau dua-dua elipsoidal atas bawah atau bawah datar atas elipsoidal? Coba. Christine, baca punyamu itu. Yang tadi.
Bentuknya silinder tegak dengan alas dan tutup datar, Bu. Berarti dia alasnya datar, tutupnya datar. Itu yang Ibu kemarin yang bilang sama kalian kemarin ada 4 jenis silinder, iya kan? Ada yang atas bawah elips, ada yang pertama dia datar, terbuka tangkinya, yang A. Yang B, datar, datar atasnya. Yang C, bawahnya datar, atasnya elips. Yang D, atas bawah elips, ellipsoidal. Itu bentuk tangki silinder. Jadi jangan kamu bayangkan semua hanya silinder. Kalau bentuk tangki silinder itulah semua. Tapi kalau tempat, ya wadah, selain berbentuk silinder, ada yang berbentuk bola. Nanti waktu kamu belajar perpindahan panas, di situ nanti beda hitungan yang berbentuk silinder terkait luasnya dengan yang kita hitung luasnya berbentuk bola. Samakah rumus bola dengan rumus persegi panjang luasnya? Samakah luas untuk rumus bola dengan persegi panjang? Sama? Beda, Bu. Beda kan? Nanti waktu kamu belajar perpindahan panas, ya, kita ada belajar perpindahan panas, di situ kamu harus tahu wadah kamu itu berbentuk apa. Kita kan mencari luas itu dia. Sama seperti kalau kau hembuskan napasmu ke balon karet-karet itu, kan kau hembuskan napasmu, kau bentuk dia berbentuk seperti balon biasa itu ada. Kan ada kalau kita pergi ke Pizza Hut, bisa balonnya itu kecil, rata sampai ke atas. Ada, kan gitu. Nah, jadi ini pun ya ada berbentuk silinder, ada berbentuk bola, ada berbentuk persegi panjang. Itu nanti setelah kita masuk belajar perpindahan panas. Ini kan masih teknologi bahan dan korosi. Kamu cukup memahami bahan konstruksi itu terbuat dari apa. Oh, sama Bu Mercy dari metal. Metal itu inilah berbentuk silinder. Oh, yang mau dipahami tentang apa-apa aja jenis bahan konstruksinya. Nah, nanti kalau lanjut sama Ibu, misalnya Ibu Halimah, oh masuk dia ke polimer, bahan konstruksi itu ada yang dari karet, ada yang dari kaca, ada dari ya banyaklah komposit. Nah, penekanan sama Ibu cukup kamu tahu bahwa kita dari metal. Oke, dari yang Ibu paparkan ini ada yang mau dipertanyakan? Tutup slide kita ini apa, Wahyu? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Yuk. izin bertanya, Bu. Yuk. Jadi kan, Bu, tadi kalau misalnya ada yang nilai allowable stress-nya itu yang berbeda itu jadinya kami perlu mengganti lagi atau cukup kami simpulkan aja, Bu, kalau itu salah, Bu? Ini kan dalam tugas kita kan, kalau berani kau mengejar salah, kejarlah. Dari mana kau ambil salah punya kau ini Bang? Beranikah kau? Nah, kalau kau berani katakan, kalau enggak ya udah cukup, enggak apa-apa, itu aja kau sampaikan. Tapi di kau punya temuan, ya ternyata punya Bang ini enggak sesuai, tulis aja NB catatan kakimu di bawah itu. Baik, Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak apa-apa, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau stress allowable working stressnya kelebihan atau tidak sesuai, Bu, apa yang terjadi, Bu? Apa bakal mengfungsikah atau bagaimana, Bu? Ya, itu kan kekuatan bahan. Dia mana bisa global share stressnya kelebihan atau apa? Itu kan dia hitung secara teori nanti. Kalau kau membeli bahan itu udah ada, nggak mungkin. Punya saya 13.650, punya dia 12.650. Ternyata dia salah memasukkan, itu terkait dalam hitungan nanti tebal sel tadi. Ternyata nanti setelah kita masukkan global share stress-nya
misalnya 12.650, yang satu 13.650, itu terkait hitungan tebal selnya. Nah, nanti dengan jenis yang itu kau lihat nanti ada suatu tabel, ya, suatu tabel. Kalau temperatur sekian dengan bahan konstruksi sekian, tebal sel yang diizinkan adalah sekian sampai sekian. Nah, itu waktu nanti perancangan alat. Jadi kalau lari nilaimu itu, larilah nilai tebal selnya. Hitungan kita secara teori. Tapi kalau kita membuat praktek, kita mau dirikan pabrik ini. Saya mau dirikan pabrik pembuatan getuk dari ubi kayu. Oh, peralatan yang dilibatkan apa? Misalnya ada tangki pencampuran, oh ada pakai heater, ada memakai berbagai macam alat. Sekarang kan si Wahyu, oh yang ini saya mau coba ini low ball share stressnya nih yang ini. Kau cari bahan apa? Bahan yang kau beli itu di pasaran dengan bahan konstruksi SA285 sudah ada. Sama seperti kau membeli bola lampu. Atau kalau kau mau tempah itu sudah ada. Beli tebal sel yang sekian. Udah ada tebal sel yang sekian. Kan gitu. Sama seperti kau beli pipa air. Mungkin karena kita nggak pernah beli pipa-pipa besi. Pipa air yang polivinil klorida, PVC, bahan konstruksinya plastik. PVC ya, polivinil klorida. Polivinil klorida itu PVC itu kita beli, kan kita ada jenis elbow. Kita kan pernah beli yang ukuran 1/2 inch. Pernah? Belum pernah ya. Nah, itulah dia. Itu apanya? Itu ukuran tebal selnya itu. Mana pernah kita bilang beli ukuran 1 meter, mana pernah. Jadi itu kan sudah radius, sudah ada dia. Kita tinggal beli, bayar. Nah, kalau kita mau ke perusahaan misalnya nggak ada, tinggal tempah, cetak, kan gitu. Jadi kalau dia salah mengambil bahan konstruksi lewat temperaturnya, di situ letak bahwa terjadi keledakan. Bisa meledak. Terus kedua, kalau nggak sesuai dengan spek, seharusnya kalau misalnya bahan kimia isinya ya maunya stainless steel lah, anti karat, nah gitu. Sudah dipilihnya nggak anti karat, dipilihnya pula yang mudah korosi, dibuatnya pula temperaturnya tinggi, apa nggak cepat korosi bolong. Sama dengan seng rumah kita. Apa sebab seng rumah itu sering bocor misalnya? Yang genteng lah gitu, yang seng dia tutup atasnya. Terbuat dari pelat seng. Mana ada tuh tebalnya 1 meter? Ada tebalnya 1 meter, mana? Nah, nanti kamu belajar melihat tabel ukuran tebal-tebal. Oh, ini tebalnya nih 1/2 inch. Nah, ini tebalnya sekian inch. Kalau tebal yang sekian inch ini hanya boleh diizinkan temperaturnya sekian sampai sekian. Itulah yang kita rancang. Makanya orang teknik kimia itu jago mendesain alat. Yang membuat alat-alat itu, logam-logam itu teknik mesin. Kalau dia menggabungkan itu kan misalnya berbentuk silinder, itu nggak ada itu masih plat lurus, lalu kita gabungkan berbentuk silinder, penghubungnya itu dengan cara mengelas. Tapi kalau pipa PVC dengan cara pakai lem. Kalau metal harus dengan pengelasan baru bisa terhubung yang satu dengan yang satu. Masa pipa PVC kau las? Nggak bisa dia dilas. Itu dia. Jadi bahan konstruksi itu harus dikuasai. Kau duduk di meja makanmu aja sudah banyak bahan konstruksi yang kau jumpai. Kursi tempat dudukmu
dia misalnya terbuat dari kayu. Oh ya, ini ada kayu. Oh, saya ada busanya, Bu. Oh, busanya itu terlapis dengan plastik itu, Bu. Iya, ternyata sudah ada dari plastik. Terus mejamu, meja dari kayu, Bu. Di atasnya ada kaca. Oh, ternyata bahan konstruksi ada kaca. Lalu kau makan menggunakan sendok. Oh, ada dari metal. Oh, saya makan pakai kerupuk, Bu. Wadah tempat kerupukmu apa? Bisa kaca, bisa plastik. Oh, ternyata ada dari plastik. Itulah kau kenal teknologi bahan konstruksi. Oh, ini punya saya ini hasil recycle, Bu. Daur ulang. Ya, daur ulang. Oke. Jadi, tugas dari Ibu hanya yang terkait metal. Kau lah tahu kan stainless steel. Ada jenis-jenisnya loh stainless steel itu. Ada carbon steel. Mereka ini disusun, bahannya disusun apa aja penyusunnya. Oh, nasi ini kalau sama seperti kalau kita membuat es campur lah. Apa aja bahan penyusun es campur itu? Ada gula, Bu. Ada saya mau pakai lengkong, mau pakai. Saya mau pakai kulang-kaling, Bu, kulang-kaling. Nah, itu kan bahan penyusun es campurmu. Jadi kalau bahan penyusun stainless steel SA283, apa? Itu tadi yang sebelah kanannya itu compositionnya itu terdiri dari apa? Mayoritas apa? Oke, paham? Paham, Bu. Nah, ya, Izin, Bu. ya. Zoom kita tinggal 2 menit lagi, Bu. Oke, kalau gitu tolong semua on cam, ya. Tolong biar diambil ininya. Wahyuni 22021, 22018, Sabila, ini orangnya tidur ini. Wahyuni, baru dari mana Wahyuni? Sarapan kamu? Silakan Wahyu. Cepat Wahyu, biar ditutup. Yang minggu lalu siapa yang menutup? Cewek apa cowok? Cewek, Bu. Sekarang cowok. Sekalian dipoto siapa? Ibu undang Putri Karisma. Pilih cowok untuk menutup pertemuan kita. Cepat Uri, waktu kita 2 menit. Bonaraja, Bu. Bonaraja tolong raise hand biar Ibu dapat. Terus tutup. Bonaraja. Oke, silakan. Udah nampak raise hand-nya. 22072. Silakan Bonaraja tolong tutup. Singkat aja, apa yang bisa kamu ambil kesimpulan? Berdasarkan yang saya simpulkan tadi adalah cara menentukan allowable stress kita berdasarkan jenis dari metal yang kita gunakan dalam teknik rancangan pabrik tersebut, Bu. Terus? Bilanglah bahan